Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjutkan kembali terkait penggunaan aplikasi rekam medis elektronik. Kemarin di video sebelumnya sudah kita jelaskan terkait untuk penggunaan di menu triase. Sekarang kita lanjutkan setelah pasien di triase. Setelah pasien dilakukan triase di bagian triase di IGD, selanjutnya keluarga pasien ataupun perawat ini bisa menginformasikan detail data sosialnya di bagian admisi atau pendaftaran. Setelah dilengkapi di bagian admisi dan pendaftaran, maka data tersebut akan otomatis masuk dan terinformasikan di bagian perawat IGD dan dokter IGD. Setelah kita berhasil login di aplikasi RME dokter dan perawat IGD, maka tampilan awal akan seperti ini. Nah, di tampilan awal di sini akan menginformasikan dashboard atau informasi detail terkait kegiatan yang sudah dilakukan terhadap pasien tersebut. Di tampilan awal di menu sebelah kiri, paling kiri ini terinformasikan adalah hari ini terlayani sama rekapitulasi. Di hari ini itu adalah informasi pasien-pasien yang terdaftar di hari ini, sedangkan di terlayani ini menginformasikan pasien-pasien yang sudah dilayani di IGD. Di rekapitulasi ini untuk melihat riwayat kunjungan pasien berdasarkan periode yang dipilihnya. Berikutnya di hari ini itu menginformasikan list antrian hari ini berdasarkan hasil triase. Jadi di sini sistem sudah memberikan informasi warna sesuai hasil triase, kuning, hijau. Nah, sedangkan yang warna putih ini adalah pasien-pasien yang tidak melalui proses triase. Sebagai contoh, ini pasien Ahmad Zaini. Ketika sudah dipilih, maka sistem akan menginformasikan mulai dari nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, nomor rekam medis, terus nomor KTP, unit atau instalasi yang merawat pasien tersebut, penjamin, tanggal masuk, dan DPJP pasien tersebut. Berikutnya di bawahnya ada informasi alergi obat, selain obat ada informasi risiko jatuh, skor jatuh, skor gizi, dan informasi terkait pemeriksaan fisik mulai dari tinggi badan, terus tensi, suhu, sampai dengan status skala nyeri. Nah, informasi-informasi yang muncul ini adalah informasi yang sudah didapat dari proses triase di awal. Berikutnya ada skor EWS. Selanjutnya di sebelah kanan ini adalah ringkasan pasien. Nanti di video akhir akan kita tunjukkan inputan yang sudah penuh, jadi nanti bisa terinformasikan isian dari ringkasan pasien tersebut. Jadi di ringkasan pasien ini, di kolom asuhan ini akan menginformasikan seluruh kegiatan yang sudah dilakukan terhadap pasien tersebut, baik itu dokter, perawat, apoteker, gizi, fisioterapi, semuanya akan terangkum tercatat dalam asuhan di menu ringkasan pasien ini. Sehingga ketika PPA ini mau melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut sudah dapat status terakhir atau gambaran detail pasien di awal ketika sudah berhasil masuk atau login ke aplikasi. Di sebelah kanannya di sini ada informasi diagnosa. Jadi ketika diagnosa sudah diinputkan, maka akan tampil di depan obat-obat yang sudah diberikan ke pasien di kolom di baris bawahnya. Berikutnya juga ada pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan PA. Karena ini pasien baru, otomatis di ringkasan pasiennya ini akan tertampil kosong seperti ini. Langkah berikutnya masuk di pengkajian awal.
Di pengkajian awal di sini akan terinformasikan hasil dari proses triase tadi. Jadi di sini di depan ini ada triase. Jadi setelah adanya pemeriksaan, ini triasenya bisa dinaikkan ataupun diturunkan statusnya. Anamnesis ini ada keluhan utama sakit perut yang didapat dari proses triase. Keluhan tambahan ini bisa ditambahkan hasil pemeriksaan ketika ketemu sama dokter ataupun perawat. Terus berikutnya ada ringkasan penyakit dahulu, alergi, dan pencatatan tanda vital, pencatatan data antropometri, survei primary, sirkulasi, disability. Nah, ini untuk kolom-kolomnya ini caranya tinggal diketikkan aja, ketikkan bebas. Nah, sedangkan untuk disability ini ketika pilihannya ini berupa bulatan ini hanya bisa dipilih salah satu. Terus ini ada inputan kesadaran, tinggal dipilih skala GJS, dipilih skornya 1 sampai 4, suara 1 sampai 5, gerakan 1 sampai 6, sehingga nanti jumlahnya akan muncul. Berikutnya di sini ada intervensi, catatan-catatan. Nah, terus di sini ada pemeriksaan secondary survey. Di secondary survey ini ada template. Jadi kalau kita bikin template ini hanya bisa digunakan sesuai dengan login dokter masing-masing atau sesuai dengan usernya masing-masing. Semisal kita bikin template-nya ini diketikkan bebas sesuai dengan pemeriksaannya. Ini yang leher pun sama, toraks sama, abdomen sampai dengan ekstremitas bawah. Setelah semuanya diketik, ini bisa diklik tambah template. Ketika ditambah template, baru dilakukan proses simpan. Nah, maka nanti hasil template-nya akan seperti ini. Nah, ketika kita ingin menggunakan template, tinggal dipilih template-nya, simpan lagi, maka akan tertampilkan ini adalah hasil dari template. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan, nanti disimpan, maka catatan ini akan tersimpan pada pasien tersebut. Sedangkan di gambar ini juga bisa ditandai. Nah, ini bisa dicoret-coret gambarnya, terus bisa ditambahkan keterangan terkait penandaan yang sudah diberikan. Selanjutnya di resiko jatuh. Di resiko jatuh ini juga bisa dipilih. Nah, ketika pilihannya ini kotak di sini, ini bisa dipilih lebih dari satu. Seperti ini. Berikutnya di sini ada screening gizi. Di screening gizi ini pilihannya juga per baris. Jadi apakah pasien mengalami penurunan berat badan yang tidak direncanakan? Semisal tidak, tinggal dipilih di hasil scoring. Seperti itu pilihannya sampai di akhir, sehingga nanti sistem bisa memberikan total scoringnya dan memberikan informasi terkait level dan tindak lanjutnya. Berikutnya di bawah ini ada diagnosa ICD-10 dan ICD-9. Cara menambahkan tinggal diklik. Setelah diklik tambah diagnosa, maka akan muncul informasi terkait untuk proses inputan ICD-10 dan ICD-9. Nah, untuk menginputkan ICD-10 di sini bisa diketikkan menggunakan kode ICD ataupun deskripsinya, misalnya sebagai contoh febrile. Nah, ini tinggal dipilih setelah muncul sesuai dengan kata-kata yang diketikkan. Berikutnya di sini ada kolom diagnosis, ini untuk menambahkan catatan. Ini bentuknya bebas, catatan bebas. Misalnya sebagai contoh panas. Selanjutnya di bawahnya ini ada kolom kasus untuk pemilihan kasus, apakah pasien tersebut kasusnya tergolong kasus baru atau kasus lama untuk penyakit tersebut. Ini tinggal dipilih. Sedangkan untuk ICD-9 di
di ICD-9 ini misalnya kita menggunakan kode, tinggal dipilih, ini sama, ada tambahan informasi catatan, selanjutnya dipilih jenis kasusnya, baru dilakukan proses tambah item. Karena untuk ICD-9 ini bisa untuk sekunder, untuk diagnosa sekunder ini bisa diinputkan lebih dari satu. Selanjutnya jangan lupa diakhiri dengan proses simpan, maka data ini akan tersimpan seperti ini. Berikutnya di sini ada informasi atau inputan terkait penata laksanaan. Di sini ada kolom tindakan, jadi apa saja yang sudah dilakukan terhadap pasien tersebut, semisal sudah dirawat, nah terapi ini untuk obat-obatan yang sudah diberikan, nah, terus berikutnya ini ada rencana asuhannya. Asuhan terkait pasien tersebut. Ketika pasien ini ada alih rawat, nah ini bisa diisikan, dialih rawatkan ke dokter siapa. Nah ini di tanggal dan jam berapa, pilihannya tinggal dipilih di sini, klik di sini, terus klik di luar, selanjutnya pilih dokternya. Terus di sini juga ada pencatatan ketika pasien ini dikonsulkan ke dokter lain. Nah ini tinggal dipilih jenis konsulnya, konsul atau rubber. Ketika konsul diklik, nah, terus dipilih dokter siapa yang menjadi tujuan konsulnya, diketikkan terkait dengan catatannya. Setelah itu diklik tambah, karena proses konsul ini bisa lebih dari satu dokter. Selanjutnya ketika pasien ini membawa obat dari luar, ini bisa juga dicatat di kolom rekonsiliasi obat. Nah, ketika semua sudah tercatat sampai di bawah, yang terakhir adalah dilakukannya proses simpan agar semua inputan yang sudah dilakukan ini tersimpan. Ketika data-data sudah disimpan, maka di menu sebelah kanannya juga sudah otomatis akan terupdate. Nah, ini informasinya. Terus berikutnya di menu catatan perkembangan. Di menu catatan perkembangan di sini ada pengkajian ulang. Nah, di sini ada pengkajian ulang. Di dalam pengkajian ulang itu ada CPPT, ada DPO. Nah, di DPO ini, di CPPT ini untuk mencatat SOAP atau kegiatan yang sudah kegiatan yang dilakukan terhadap pasien tersebut. Cara menggunakan CPPT, tinggal klik tambah CPPT, maka akan muncul halaman untuk menginputkan SOAP-nya. Langkah-langkahnya di sini tinggal pilih tanggal dan jamnya pembuatannya, terus diketikkan S-nya, hasil monitoringnya, O-nya ini otomatis ngambil dari pemeriksaan yang terakhir, terus diinputkan diagnosanya. Nah, untuk diagnosa ini bisa juga dari tambah diagnosa. Di sini bisa ditambahkan di sini sesuai dengan penyakit pasien tersebut. Nanti simpan, maka akan tampil di sini. Atau bisa juga diketikkan tidak menggunakan diagnosa dari ICD, bisa diketikkan atau bisa ditambahkan. Terus P-nya ini bisa dilakukan proses tambah planning, sehingga nanti dokter ini bisa menulis planningnya yang akan dilakukan. Berikutnya di sini juga ada tambah instruksi. Nah, ketika mau memberikan instruksi ke PPA yang lain, ini tinggal dituliskan.
setelah terinput semua, berikutnya simpan. Maka datanya akan tersimpan seperti ini. Selanjutnya di DPO. DPO ini adalah daftar pemberian obat. Jadi obat-obatan yang sudah diterima dari farmasi maka akan muncul di sini. Berikutnya di menu pemantauan. Di menu pemantauan ini ada EWS, observasi, sama pemantauan transfusi. Di menu EWS ini juga ini bisa di cara penginputannya, tinggal pilih tanggal dan jam, terus pilih laju respirasinya, pilih saturasinya, pilih suhu, terus dipilih tekanan darahnya, berikutnya simpan. Nah, setelah disimpan berhasil, maka sistem akan mencatat di bawah sebagai bentuk monitoring dan evaluasi bahwa pasien ini hasil EWS di tanggal dan jamnya sekian, dan sistem juga memberikan informasi skor terkait pasien tersebut, dan informasi skor ini juga mengupdate di menu sebelah kiri. Selanjutnya di menu observasi. Di menu observasi ini untuk mencatat hasil observasi terhadap pasien tersebut. Nah, di sini otomatis menginformasikan catatan TTV terakhir, pemeriksaan pasien terakhir. Nah, ketika ada update tinggal dipilih tanggal dan jamnya, terus baru disesuaikan untuk nilai-nilainya. Misal perlu ada perubahan di tensinya, yang lain sama, tinggal dilakukan proses simpan. Maka setelah disimpan, ini juga akan terinformasikan di menu sebelah kiri, dan terinformasikan juga tanggal dan jam terakhir penginputan. Selanjutnya di sini ada grafik. Grafik ini juga bisa dibuat untuk monitoring, untuk melihat riwayat dari hasil observasi. Selanjutnya di sini ada form pemantauan transfusi. Ini untuk ketika pasien dilakukan transfusi darah. Nah, ini ada catatan tabel keberapa, tanggal dan jam selesai, range waktunya, terus tensi, nadi, suhu, sama reaksi transfusi. Nah, di sini ada pemilihan kategori 1, kategori 2, terus klik tambah maka akan tersimpan di bawahnya. Berikutnya di sini ada kolom konsul. Jadi di kolom konsul ini ketika pasien akan dikonsulkan ke dokter yang lain, caranya di sini klik baru, terus pilih konsul. Pasien ini akan dikonsulkan ke spesialis mana, misal ke obstetri, dipilih dokternya. Berikutnya diketikkan pertanyaan terkait konsul tersebut. Setelah di konsul terus disimpan. Nah, setelah simpan konsul berhasil, maka data ini juga akan terinformasikan nanti di ringkasan pastel anestesi, ASA. Berikutnya di sini ada form serah terima. Form serah terima ini berfungsi untuk melakukan serah terima dari unit. Semisal pasien ini akan dipindahkan dari IGD ke rawat inap, bisa diinputkan sebagai bentuk serah terima pasien bahwa dari IGD sudah diserahkan ke unit perawatan yang ada di ruangan. Ini bisa dipilih. Selanjutnya di tab operatif, dokter yang merawat tujuannya kemana dan terkait pasien yang akan direncanakan. Keadaan saat ini TTV terakhir, terus data antropometri, tindakan dan pemeriksaan yang telah dikerjakan, anestesi dan sedasi. Setelah terisi semua, yang terakhir adalah dilakukan proses simpan. Berikutnya di terapi dan penunjang. Di terapi dan penunjang di sini
ada resep, laboratorium radiologi, PA, bank darah sama. Caranya sama. Resep di sini tampilannya seperti ini. Untuk menggunakan resep ini tinggal buat resep, diketikkan obat yang akan diberikan terhadap pasien tersebut, semisal amoxicillin. Kali selesai proses itu diakhiri dengan proses simpan. Pilih berapa yang diberikan. Selanjutnya di sini ada billing. Ada billing ini adalah kolomnya fungsinya untuk menunjukkan biaya-biaya administrasi yang timbul dari pemeriksaan pasien tersebut. Inputnya tinggal dipilih ataupun diketikkan sudah makan, terus diklik ditambah. Misal berikutnya pilih obat selanjutnya, obat yang lain, misal paracetamol dokter umum, pilih terus tambah naik. Berikutnya sistem akan menginformasikan pelaksana dari kegiatan dokter tersebut. Terus di sini juga bisa ditambahkan keterangan, nanti ini bisa terkait pak obat tersebut, pelaksananya melakukan proses simpan. Akan tertampilkan di sini. Tapi ketika kegiatan ditambahkan obat lain, misalnya lakukan WM dilakukan oleh yang berbeda, pilih itemnya caranya. Di sini juga menginformasikan stok yang ada di YouTube atau farmasi, masuk di gambar orang sebelah kanan sini. Ini tinggal dipilih pelaksana. Ini bisa dilakukan proses delegasi. Delegasi dokter utamanya didelegasikan ke dokter siapa dengan presentasi. Nilai presentasi ini bisa dari proses inputan ini bisa disimpan, dijadikan template, dan template ini hanya bisa digunakan oleh tindakan yang lain, user yang membuat nama digunakan oleh user yang lain. Nah, semisal ini terus kasih nama, sebelahnya di sini ada BHP ini untuk kita simpan, menginputkan. Nah, ketika sudah tersimpan, maka template ini bisa digunakan ke pasien yang lain dengan menggunakan sakit yang sama, atau bisa juga menggunakan template dari BHP tersebut. Nah, tinggal dipilih plus, maka ini otomatis akan muncul secara keseluruhan. Berikutnya, selanjutnya di rencana keluar, adapun cara menggunakan template yang sudah dibuat ketika nanti masuk dirawat dan penunjang resep, buat ulang resep. Nah, ini tinggal diklik template jadi di ruang biasa, maka ruangannya akan muncul template-template yang sudah pernah dibuat, tinggal diklik ulang, pilih atau masukkan, template-nya akan tertampilkan sesuai dengan template yang dibuat. Nah, di template ini bisa juga ditambahkan obat yang lainnya ataupun dikurangi. Kalau ingin mengurangi tinggal dihapus per barisnya di gambar put, bisa sampai di kolom hapus, mulai dari ringkasan penyakit. Berikutnya di sini ketika awal untuk resep racik caranya pilih di sini menu racik. Ini juga ketika ada operasi otomatis akan muncul obat-obat yang sudah diberikan sama pasien. Ketika sudah klik racik akan muncul form untuk pembuatan racik. Pertama di sini dibuat dulu nama racik, misalnya obat panas. Di sini ada tambahan dan DCD9. Ya, tindakan-tindakan yang ini mau buat racik berapa? 15 kapsul atau 15 bulir. Baru diketikkan obatnya, misalnya paracetamol. Berikutnya di sini paracetamol di akhir ini tablet 500 mg terkait dengan riwayat tambah. Nah, berikutnya selama berobat dokter membutuhkan berapa miligram untuk paracetamol. Misal dokter membutuhkan 125, akan menginformasikan. Selanjutnya diketikkan lagi obatnya, dicatat amoxicillin petugas, sehingga nanti bisa di sini juga amoxicillin ada 500 mg. Di sini ada riwayat dokter yang menambahkan semua obat yang pernah diberikan ke pasien tersebut mulai dari awal yaitu 100. Nah, ini adalah informasi dosis, radiologi dan riwayat PA. Terus selanjutnya di dokter butuhnya ini juga ada gram.
Setelah terinput semua di menu sini, baru dilakukan proses akun di Raci. Jika sudah disimpan, maka akan tertampilkan di sini. Selanjutnya tinggal menambahkan aturan minumnya atau PPA yang lain akan tampil di sini. Dan ini buat spesimen untuk tanda tangannya, buat pin, akan muncul sepertinya. Nah, untuk melihat item apa saja tadi yang sudah diracik, tinggal diklik yang digambarkan tanda tangan tersebut akan terresume seperti ini. Nah, ini yang adalah takaran adalah dosis yang dokter tingkatkan. Di GTY ini adalah obat-obat yang akan diracik menjadi 15 bir atau 15 kapsul tanda tangan, dan hasil obat racik ini juga bisa disimpan menjadi tablet. Tinggal nanti sama cara pembuatannya. Berikutnya kami nampilkan simpan hasil indukan yang ketika sudah selesai, baik obat jadi atau racik, nanti tinggal kirim resep, maka apa yang sudah diinputkan ini akan dikirim ke bagian farmasi. Di sini pun juga ketika tadi ada berikutnya di sebelahnya di sini adalah ada menu laboratorium. Di menu laboratorium ketika dipilih, maka tampilannya seperti ini. Tampilan awal ini akan menginformasikan riwayat ketika pasien sudah pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait melakukan permintaan laboratorium, buat order, ketikkan catatan klinisnya, dokter, terima kasih, ini sebagai contoh, terus baru dipilih item-itemnya apa yang pemilihan diminta dilakukan pemeriksaan. Detail anestesi ini bisa melalui pemilihan tab-tab menu, pengelompokan yang sudah ada, bisa juga dilakukan proses charge. Berikutnya dipilih tindakan operasi yang akan dilakukan, selanjutnya tambahi. Setelah ditambahkan, kami misalnya bawah, baru dikirim ke order. Ketika sudah akan seperti itu, tinggal klik kirim, maka data ini juga selanjutnya di tab operatif. Di tab operatif bisa juga disimpan menjadi template dan terkait pasien yang akan dikirim, maka sistem juga menginformasikan apa yang sudah dipilih. Di area operatif ada asesmen prabedah, ada asesmen. Berikutnya untuk pemeriksaan radiologi, sama tinggal masuk di radiologi. Caranya sama seperti yang laboratorium tadi, nah tinggal dipilih atau bisa juga diketikkan dengan menu. Caranya sama yang berikutnya. Di PA juga sama caranya seperti di laboratorium dan di radiologi, bebas dan bebas. Nah, tinggal dipilih sesuai kali selesai proses pemeriksaan yang diinginkan. Terus di sebelahnya ini ada bank darah. Di menu darah ini selanjutnya di sini ada pilih untuk permintaan label darah, fungsinya untuk meminta. Di sini biaya administrasi yang timbul dari pemeriksaan, tinggal dipilih komponen apa yang diminta, tinggal pilih ARC atau trombosit, berapa jumlah kantong yang diminta, klik tambah order, selanjutnya kirim. Maka permintaan label darah akan terinformasikan ke bagian bank darah. Berikutnya di sini ada menu reservasi. Di menu reservasi ini di sini ada reservasi OK-nya, bersama akan kami informasikan si OK ini ketika pasien ini melaksanakan tindakan pembedahan, nanti tinggal dipilih kelas perawatan, nanti yang akan jadi siswa jadi kelas 1 atau kelas VIP. Prosesnya direncanakan operasi di tanggal berapa, status operasinya elektif atau emergency, jenis operasinya fix. Terus di sini ada pemilihan jenis anestesi, detail anestesi, ASA, dokter operatornya, berikutnya diagnosa preoperasi, dan ini catatan diagnosa, catatan tambahan. Berikutnya dipilih tindakan operasi yang akan dilakukan, selanjutnya tambah item. Setelah ditambahkan, datanya masuk di kolom bawah, baru dikirim order, maka sistem akan memberikan informasi ke bagian kamar operasi. Selanjutnya di tab operatif. Di tab operatif ini adalah inputan terkait pasien yang akan direncanakan untuk kegiatan operasi. Di sini di preoperatif ada asesmen prabedah, ada asesmen pra anestesi dan sedasi, ada checklist persiapan operasi,
ada persetujuan tindakan dan penolakan anestesi, ada persetujuan penolakan dan tindakan kedokteran. Nah, ini caranya sama, yang bentuknya checklist tinggal di checklist, kalau ada kolom inputan tinggal diketikkan secara bebas, inputan bebas. Nah, nanti setiap kali selesai proses input diakhiri dengan proses simpan. Di menu selanjutnya di sini ada billing. Ada billing ini ada kolom tindakan, fungsinya untuk menginputkan biaya-biaya administrasi yang timbul dari pemeriksaan pasien tersebut. Nah, di sini inputnya tinggal dipilih ataupun diketikkan sesuai, semisal konsultasi, konseling, nah, konsul dokter umum tinggal dipilih terus tambah item. Nah, berikutnya sistem akan menginformasikan pelaksana dari kegiatan dokter tersebut. Jika sudah sesuai tinggal tutup, tapi jika tidak sesuai nanti ini bisa diganti ke dokter siapa pelaksananya. Nah, selanjutnya dilakukan proses simpan. Seperti itu. Tapi ketika kegiatan itu dilakukan oleh dokter yang berbeda, nah caranya tadi sebelum ditutup atau kalau sudah terlanjur ditutup, masuk di menu di gambar orang sebelah kanan sendiri ini tinggal dipilih pelaksana, ini bisa dilakukan proses delegasi. Ketika delegasi, dokter utamanya didelegasikan ke dokter siapa dengan presentasi. Nah, nilai presentasi ini bisa dirubah atau disesuaikan. Selanjutnya proses simpan, seperti itu. Nah, untuk tindakan-tindakan yang lain tinggal diinputkan nama tindakan berikutnya. Terus di sebelahnya di sini ada BHP. BHP ini untuk menginputkan BHP yang sudah digunakan oleh pasien tersebut. Caranya tinggal diinputkan BHP apa aja yang sudah diinputkan, nah berapa jumlah yang digunakan, terus klik tambah. Atau bisa juga menggunakan template dari BHP tersebut. Nah, ini tinggal dipilih plus, maka itemnya otomatis akan muncul secara keseluruhan. Selanjutnya di rencana keluar. Di rencana keluar ini ada kesimpulan akhir, apakah pasien ini akan dirawat ataupun pulang dari IGD. Nah, ini ada pilihannya. Ketika dirawat di ruang biasa tinggal dipilih ruangannya apa. Selanjutnya ditentukan cara keluarnya, kondisi akhirnya dia pulang atau masuk rawat inap atau dirujuk. Setelah ditentukan baru dilakukan proses simpan. Misalnya di sini ada resume medis, resume medis terhadap pasien tersebut. Ini bisa dilengkapi mulai dari ringkasan penyakit, pemeriksaan fisik, diagnosa awal, diagnosa primer, diagnosa sekunder, terus keadaan saat pulang. Nah, ini juga ketika ada operasi otomatis akan muncul. Terus obat-obat yang sudah diberikan selama pasien ini dirawat dan obat-obat yang akan dipulang, nanti tinggal di checklist item obat mana aja yang saat dirawat dan obat-obat yang dibawa pulang. Terus di sini ada tambahan inputan ICD-9 nya, tindakan-tindakan yang sudah diberikan terhadap pasien tersebut. Selanjutnya proses simpan. Terus berikutnya di menu di akhir ini adalah menu riwayat. Ini adalah terkait dengan riwayat pasien selama berobat di rumah sakit mulai dari awal sampai dengan saat ini. Ini terinformasikan di sini. Ketika diklik plus di sini juga akan menginformasikan dokumen-dokumen yang sudah pernah dicatat oleh petugas, sehingga nanti bisa dilihat riwayatnya, tinggal klik maka akan terinformasikan. Di sini ada riwayat obat yang menampilkan obat-obat yang pernah diberikan ke pasien tersebut mulai dari awal sampai dengan hari ini. Riwayat laboratorium sama riwayat radiologi dan riwayat PA. Berikutnya di sini juga ada
menu profil dan akun. Di menu profil dan akun ini tujuannya untuk membuat spesimen tanda tangan. Jadi di sini juga bisa diupload foto dokter atau perawat atau PPA yang lain akan tampil di sini. Dan ini buat spesimen contoh tanda tangannya, buat pin yang kedua, berikutnya simpan. Nah, ketika sudah tersimpan, ketika dokter membubuhkan tanda tangan tersebut baik di resume atau di lembar yang lainnya, maka ketika di preview dalam bentuk PDF akan tertampilkan dalam bentuk QR code, sehingga QR code tersebut ketika di scan akan menginformasikan tanda tangan dan foto PPA yang bersangkutan. Nah, oke, berikutnya kami tunjukkan hasil inputan yang sudah terinput detail. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah terinput tadi. Nah, ini terinformasikan semuanya di ringkasan pasien. Nah, di sini pun juga ketika tadi ada konsul, maka akan terinformasikan di depan juga bahwa dari dokter IGD dikonsulkan ke dokter SPOG. Nah, ini belum ada jawabannya. Seperti demikian terkait penggunaan rekam medis elektronik IGD untuk user dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.